Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa membaca suratul Fatihah dengan keras, dengan harapan semoga apa yang kita pelajari barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang sebagai rasa nasionalisme kita, semuanya begini, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya begini. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nikmati bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih sudah kembali. Sebelum dimulai absen dulu ya. Anjali, Riki, Mesaluna, Cindy, Putri, Eka, Bayati, Ilham, Laila, Zahra, Satria, Zulfi. Ada yang nggak masuk? Ada satu ya? Nggak masuk Rio. Kenapa sakit? Oh ya, sakit Pak. Dan anak dilanjutkan. Untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan yang keempat dalam bab apa kemarin? Sujud sahwi, sujud tilawah maupun sujud syukur. Yang pertemuan pertama kemarin yang dibahas adalah tentang penjelasan. Pertemuan kedua tentang apa? Penyebab. Yang ketiga yang kemarin apa? Tata cara mengerjakan sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, kali ini yang pertemuan terakhir di bab sujud ini adalah apa sih manfaat atau hikmah ketika seseorang itu mau melakukan sujud sahwi atau sujud tilawah maupun sujud syukur. Tapi sebelumnya anak, untuk mengingat yang kemarin, coba Bapak beri pertanyaan yang saya tunjuk dijawab ya, untuk mengingatkan yang kemarin. Pertanyaan yang pertama, Laila, coba ada berapa sujud? Artinya sujudnya yang dilakukan ketika melakukan sujud tilawah atau sujud syukur itu berapa kali sujudnya? 1 kali. Betul kan? Betul. Tidak. Kalau sujud tilawah itu berapa kali? Zulfi? 1 kali. Ya, betul? Nah, sekarang kalau sujudnya sujud apa? Sahwi berapa kali? 2 kali. Anak-anak masih ingat ya? Doanya sujud sahwi. Ya, ayo coba dibaca bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah.
Subhana man la yanamu wa la yasbu. Alhamdulillah, sekarang kita lanjutkan ya. Biar kita dalam mempelajari bab tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur ini semakin lengkap. Penjelasannya, pengertiannya sudah paham, kemudian penyebabnya sudah paham. Kemarin tata caranya, sekarang biar tambah lengkap. Apa? Harus tahu apa sih manfaat, apa sih hikmah ketika kita melakukan sujud tersebut. Oleh karena itu, silahkan disimak video ini, diamati. Nanti Bapak kasih tugas kelompok, diamati dulu semuanya, diperhatikan sini, diamati. Setelah kalian mengamati pada video di YouTube yang menerangkan tentang manfaat atau hikmah daripada sujud sahwi, sujud tilawah maupun sujud syukur, pasti sudah ada gambaran yang ada di dalam otak kalian. Oleh karena itu, ya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian secara berkelompok. Itu karena ini jumlahnya pas ya, ini 44. Ayo mengelompok 44. Kelompok 1 di sini silakan Bayaki, Galuna, sama Eka dan Andani. Kelompok 2-nya Satria, Ilham, Riki sama Zulfi. Kelompok 3-nya Cindy, Laila, Putri sama Zahra. Ayo silakan berkelompok. Berkumpul dengan kelompoknya masing-masing saling berhadapan. Silakan diambil peralatannya di bawah, atau laptopnya diambil satu-satu, laptopnya diambil. Untuk selanjutnya, setelah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, silahkan tiap kelompok membuat rangkuman tentang manfaat atau hikmah daripada sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi yang tadi sudah kalian lihat di YouTube tadi. Silakan dikembangkan, mencari di informasi di internet. Nah, silakan semuanya bekerja masing-masing dan dilihat, jangan lupa dilihat di situ, di pertanyaannya adalah di LKPD, di link yang sudah saya kirimkan. Silakan semuanya bekerja masing-masing kelompok. Dilihat, ditulis, dicari di internet, dikembangkan. Yang tadi sudah kamu lihat di tayangan itu adalah hanya sebagian. Silakan dikembangkan masing-masing. Ayo silakan bekerja. Dan sekarang alhamdulillah karena sudah menjadinya, silakan sekarang dibuat kesimpulan dulu, dibuat rangkuman dalam kelompoknya masing-masing. Ayo dirangkum, silakan dirangkum. Kemudian nanti yang saya tunjuk presentasi dulu, yang lainnya yang tidak presentasi
apa? Menanggapi, bisa menambahkan dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kita sama-sama paham apa sih hikmah daripada sujud-sujud tersebut. Silakan dirangkum. Sekarang waktunya presentasi. Oleh karena itu yang saya panggil salah satu dari kelompoknya, salah satunya maju ke depan untuk mempresentasikan apa tentang apa yang sudah kamu cari, tentang apa manfaat atau hikmah sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Karena itu silakan kelompok 3 yang mewakili silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dari hasil rangkuman hikmah dan manfaat sujud tilawah, sujud sahwi dan sujud syukur. Yang pertama yaitu hikmah dan manfaatnya mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua menjadi merasa salah kepada Allah atas perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang ketiga, dijauhkan dari godaan setan. Yang keempat atau yang terakhir, meningkatkan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian hasil rangkuman yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin anak dari perwakilan kelompok 3 mungkin ada tanggapan atau yang bertanya atau mau menambahkan, dipersilakan. Nomor 1 ada tanggapan atau ada tambahan? Nomor 2? Kalau tidak ada, silakan kelompok 3 kembali. Terima kasih, kita beri aplaus. Anak-anak, karena presentasi kita semuanya sudah selesai, oleh karena itu ya sekarang hasilnya silakan dikumpulkan, nanti saya beri nilai. Dari kelompok ditulis ya, kelompok 1 anggotanya siapa, kelompok 2, kelompok 3 anggotanya siapa, silakan dikumpulkan. Kemudian jangan lupa ada tugas dari masing-masing individu kalian, ada tugas yang sudah saya kirimkan melalui Google Form. Melalui link yang sudah saya kirimkan di grup kelas. Nah, itu nanti dikerjakan, kemudian segera dikumpulkan. Dan jangan lupa dikerjakan, semuanya harus mengerjakan. Dilihat Google Form-nya, dibuka linknya, silakan dikerjakan. Karena apa? Itu adalah untuk menambah nilai kalian. Paham ya? Terus sekarang kita kembali ke tempatnya masing-masing. Alhamdulillah anak, pertemuan kali ini sudah selesai. Kesimpulannya yaitu kenapa kok kita harus sujud kepada Allah. Itu yang pertama diantaranya adalah menyadari bahwa kita itu adalah manusia yang lemah. Yang kedua, sebagai sujud itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Juga sebagai sarana apa? Menghindar dari godaan setan. Itu dengan cara sujud dan banyak dan sebagainya yang sudah kami pelajari tadi, sudah kami presentasikan semuanya. Alhamdulillah bagus-bagus, dan semoga dengan berakhirnya di bab ini, bab sujud tersebut, maka kita bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu sujud sahwi, sujud tilawah maupun sujud syukur. Semuanya itu
apa? Diniatkan untuk mencari ridhonya Allah. Demikian untuk mengakhiri kegiatan di pagi hari ini. Sebelumnya jangan lupa saya ingatkan kembali bahwa tugas kalian masing-masing itu adalah mengisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya kirimkan melalui link Google Form di grup WA masing-masing. Nanti dikerjakan dan segera dikumpulkan dalam ini ya. Karena itu sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah dengan sirri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini membawa barokah manfaat untuk kita semua dan bisa kita untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak di hari ini kita akan melanjutkan kegiatan di P5 ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu bersama-sama, doa minta kepada Allah agar diberi kelancaran dan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Baca Fatihah secara jahar atau keras. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayo kita menyanyikan lagu nasional sebagai rasa nasionalisme kita pada NKRI. Semuanya berdiri. Sebelum dimulai aksen dulu ya. Zaluna, Bayi Rafi, Eka, Anjani, Vivi, Ilham, Zulfi, Satya, Laila, Cindy, Putri, Azhara, dan semua ya. Alhamdulillah anak, pertemuan kali ini P5-nya adalah P5 yang terakhir. Kemarin sudah yang pertama apa? Pengenalan. Kemudian dilanjutkan dengan kontekstualisasi. Kemudian dilanjutkan dengan aksi praktek kalian dalam mengerjakan P5. Dan sekarang itu adalah refleksi atau membuat kesimpulan-kesimpulan yang sudah kalian lakukan ketika melaksanakan P5 kemarin yang mengambil tema apa? Gaya hidup berkelanjutan. Kemudian dengan mengambil tema apa? Temanya apa? Hidup bersih. Dan sekarang refleksi itu apa? Setelah kalian semua melaksanakan aksi atau kegiatan P5 kemarin tentang kebersihan, khususnya juga kebersihan di lingkungan sekolah.
itu semuanya nanti saya bagi kelompok. Kelompoknya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang saya beri tugas diantaranya adalah nanti apa? Kendala yang kamu hadapi ketika melaksanakan aksi P5 kemarin. Apa sih kendalanya? Yang kedua, di situ apa dampak, apa saja dampak dari kegiatan yang dilakukan dalam P5 kemarin. Dalam aksi kemarin yang kamu lakukan itu dampaknya membawa dampak yang bagaimana? Apakah membawa dampak yang positif atau membawa dampak yang negatif? Dampaknya apa saja? Kemudian yang berikutnya adalah apa saja yang dapat diidentifikasikan dalam hal-hal yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang. Jadi setelah kegiatan kemarin, aksi kemarin, apa hal-hal yang perlu diperbaiki untuk masa-masa yang akan datang? Karena apa? Regenerasi itu harus lebih baik. Paham ya? Oleh karena itu, sebelum mengerjakan kesimpulan ini, maka apa atau refleksi ini, ayo kita mengelompok dulu. Nah, kelompok 1 yaitu Baihaqi, kemudian Mezaluna, Anjani, sama Eka. Kelompok 1, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 2, Ilham, Satria, Zulfi, sama Riki. Ayo berkelompok masing-masing, bersaling berhadapan. Yang ketiga, kelompok 3, ada Lela, Cindy, Zara, sama Putri. Silakan untuk kalian berkelompok. Ya. Membuat refleksi apa? Yang tadi saya sampaikan ini, perhatikan di slide ini. Diperhatikan. Yang pertama adalah apa saja kendala-kendala yang kamu hadapi kemarin ketika melakukan aksi P5. Yang kedua, pertanyaannya apa? Dampaknya apa dari kegiatan yang sudah kalian lakukan di P5 kemarin? Dampaknya apa? Contohnya, semakin bersih, semakin nyaman sebagainya. Nanti dituliskan, ya. Kemudian yang terakhir apa? Apa yang dapat atau hal-hal yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang daripada kegiatan P5. Paham ya pertanyaannya? Silahkan masing-masing kelompok membuat refleksi, membuat kesimpulan daripada hasil kegiatan atau aksi yang dilakukan dalam P5 kemarin. Oke, ya silakan kelompoknya masing-masing mengerjakan. Kemarin itu. Sudah selesai nak? Alhamdulillah. Coba dari kelompok pertama dulu, apa kendala-kendala yang kamu hadapi ketika
ketika melaksanakan P5 kemarin apa saja silakan dikemukakan kesulitan atau kendalanya. Siapa yang mewakili di kelompok 1 silakan. Oh bisa Luna, ayo. Yang pertama, sampah di sembarang tempat. Yang kedua, alat kebersihan tidak memadai. Yang ketiga, lantai yang kotor dan licin. Yang keempat, taman tidak terlebih dan yang terakhir jendela luasan. Ya. Jadi mungkin itu kendalanya dari kelompok 1. Kendalanya adalah diantaranya adalah apa? Penataan tanaman yang kurang rapi. Nah, setelah itu dalam kegiatan aksi P5 ini maka apa? Tujuannya adalah biar tertata bersih rapi kan? Kita harus bersama-sama untuk apa? Menata sehingga sekolah kita ini bisa menjadi bersih, kemudian tertata lagi penghijauannya dan sebagainya, sehingga apa? Sehingga ketika kita masuk di sekolah ini akan menjadi nyaman dan sejuk. Ya, terima kasih dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2 yang mewakili siapa? Oh, Ilham. Ayo Ilham. Itu ya. Dari dampak apa saja? Dampak kegiatan dalam kegiatan P5 kemarin. Dampaknya apa? Di antaranya adalah apa? Satu, sekolah semakin bersih. Sehingga ketika sekolah itu semakin bersih, maka kamu akan perasaan di sekolah, belajarnya juga akan semakin nyaman. Kemudian suasana di sekolah itu juga akan tenang, udaranya menjadi sejuk dan sebagainya. Mungkin ada pendapat yang lain? Dampak-dampak hasil daripada setelah kegiatan aksi kemarin, ada yang lain berpendapat yang lain? Tidak ada. Ayo lanjut berarti. Terus pertanyaan ketiga, ayo dari kelompok 3, silakan. Hal yang perlu diperbaiki pada masa mendatang adalah yang pertama, memperbarui alat-alat kebersihan. Yang kedua, menambahkan fasilitas kebersihan seperti mengerjakan agar sampah organik dan anorganik. Yang kedua, melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan sekolah secara rutin. Yang keempat, memperketat peraturan kebersihan lingkungan. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain tentang hal-hal yang perlu diperbaiki. Itu nanti diantaranya membedakan antara sampah organik dengan non-organik. Kemudian lagi memperbarui atau memperbanyak alat-alat kebersihan sehingga ketika kita melaksanakan kebersihan di sekolah ini secara bersama-sama itu alatnya memadai. Apa yang disampaikan dari kelompok 1 tadi ya. Jadi oleh karena itu terima kasih kepada anak-anak semua ya. Jadi setelah kegiatan ini kami ya pihak sekolah juga akan berusaha untuk memfasilitasi agar sekolah kita ini tetap bersih, bukan hanya pada waktu kita melaksanakan P5, tapi selanjutnya itu biar tetap bersih, kemudian udaranya sejuk, sehingga ketika kalian itu berada di sekolah dalam belajar itu akan menjadi nyaman sehingga mudah dalam menerima ilmu. Terima kasih ya atas pendapat kalian, refleksi daripada kegiatan yang kemarin. Oleh karena itu untuk dari pihak sekolah itu kesan yang terbaik dalam kegiatan P5 yang kita kerjakan bersama-sama seluruh warga sekolah. Alhamdulillah dengan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan
hidup berkelanjutan, tema P5 hidup berkelanjutan, sungguh berkelanjutan sekali, terutama dalam masalah kebersihan, sehingga setiap harinya kita tidak akan melihat sampah-sampah berserakan, bungkus-bungkus makanan dan sebagainya, itu sudah masuk di tempat sampah. Dan tanaman-tanaman yang sudah kalian tata, silakan kita bersama-sama, bukan hanya kalian saja, tapi Bapak Ibu guru juga akan mengawasinya, juga akan ikut merawatnya, sehingga ini akan terus berkelanjutan, ya. Nah, kemudian sekarang kegiatannya adalah tindak lanjut. Dan tindak lanjut itu bagaimana? Dan setelah kegiatan ini yang sudah kalian lakukan, bersih-bersih, kemudian menata taman dan sebagainya, maka harus ada kelanjutannya. Agar apa? Agar kegiatan kebersihan di lingkungan sekolah ini tidak berhenti sampai selesainya P5 ini. Maka apa? Nanti sekolah akan membuat jadwal kegiatan, satu diantaranya perawatan tanaman, seperti contoh menyirami, kemudian menata agar lebih baik lagi, menambah bunga-bunga, tanaman-tanaman, sehingga sekolah akan menjadi hijau. Nah, kemudian yang diantar juga membuat jadwal kegiatan kebersihan, baik itu kebersihan di kelasnya masing-masing maupun kegiatan kebersihan seluruh lingkungan sekolah yang dikerjakan secara bersama-sama, baik oleh Bapak Ibu guru maupun oleh semua siswa. Sehingga intinya nanti dengan jadwal kegiatan tersebut, maka betul sesuai dengan tema yang kita ambil, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Artinya apa? Kebersihan, lingkungan nyaman, lingkungan sehat di sekolah ini bisa terus berkelanjutan sampai besok, sampai generasi-generasi seterusnya. Tidak hanya berhenti setelah kegiatan ini. Paham ya? Jadi tindakannya seperti itu. Nanti seandainya kalian sudah dapat jadwal piket membersihkan kelas, ya harus kerjakan. Itu harus semangat. Kelas saya harus bersih. Kenapa Pak harus bersih? Karena ketika kelas itu tidak bersih, maka saya ketika belajar asal-asal, ya, belajar tidak nyaman karena melihat sampah di sana sini. Paham ya? Kemudian yang nanti ketika bertugas untuk membersihkan di taman, juga seperti itu, dengan ikhlas dan semangat. Dengan tujuan apa? Ini adalah untuk kita semua, khususnya di seluruh warga sekolah. Dan yang paling akhir, tindak lanjut kita adalah apa? Nah, ini kita kembangkan. Kebersihan ini kita kembangkan, kalau bisa tidak hanya seluruh warga sekolah SMP Selat Panjang ini, tapi apa? Bisa berdampak kepada lingkungan di sekitar sekolah. Yang pertama, kita bersama-sama kerja bakti di lingkungan sebelah sekolah. Ya. Kemudian yang kedua, nanti bisa melebar ketika di rumah. Oke, ketika di rumah juga seperti itu, khususnya di lingkungan rumahmu, bikin atau buat suasana rumahmu itu adalah baiti dan jannati, an-nadhafatu minal iman. Jadi apa? Rumah itu suasananya sejuk, nyaman, bagaikan surga. Mana sih
orang yang di dalam surga itu tidak terasa, pasti terasa. Kalau di rumahmu itu sejuk, tentram, nyaman, pasti kamu akan rasa atau betah di tinggal di rumah. Ya, nah, itu pengembangannya dari sekolah. Oleh karena itu warga sekolah, bapak ibu guru dan seluruh siswa-siswi yang ada di SMP Santo Panjang ini mengajak pada semuanya, ayo kita mulai dari diri kita untuk bergaya hidup sehat, bersih, jauh dari sampah-sampah yang berserakan. Paham ya? Karena itu mudah-mudahan anak-anak, mudah-mudahan dengan kegiatan P5 ini yang berjudul gaya hidup berkelanjutan dengan topik lingkungan yang bersih akan membuat hidup kita menjadi sehat dan nyaman. Baik itu di lingkungan sekolah, perkembangannya di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, khususnya di lingkungan rumah kita. Nah, itu topiknya. Hingga dari dampak yang sangat positif nanti apa? Kegiatan P5 yang kita lakukan dengan mengambil topik lingkungan yang bersih itu bisa kita nikmati, bisa kita lakukan di mana saja, sehingga apa? Dampaknya akan dirasakan oleh generasi-generasi setelah kali. Mungkin itu saja kegiatan P5 yang terakhir ini, mudah-mudahan bisa membawa barokah manfaat untuk kita semua, dan apa yang sudah kita lakukan bisa membekas di dalam hati sehingga kita peduli akan lingkungan yang bersih. Di mana? Ya di mana saja. Di sekolah kelihatan oh ada sampah langsung diambil dibuang. Ada kurang bersih disapu dan sebagainya. Di rumah juga seperti itu. Sehingga apa? Dimanapun kita berada, hati kita selalu selalu mempunyai sifat peduli dengan kebersihan. Karena dalam hadisnya Rasulullah SAW, "Annallahu minal iman." Kebersihan itu sebagian daripada iman. Berarti orang yang suka bersih, baik dirinya maupun lingkungannya, itu akan menguatkan iman seseorang. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa kita tindak lanjuti seterusnya. Mungkin itu saja di kegiatan P5 mulai awal sampai terakhir, mulai refleksi, kemudian tindak lanjut yang akan kita lakukan setelahnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu di dalam hati. Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.